Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita, masih membahas kitab Mukhtarat karangan Al-Ustadz Al-Nur Rafiq hafizahullah taala. Dan insya Allah pada pertemuan ini kita akan murajaah bab-bab yang sudah kita lalui, yaitu dari bab pertama muqaddimah sampai fasal keempat, isim ditinjau dari kejelasannya, ada isim nakirah dan isim ma'rifat. Jadi nanti sistem murajaahnya kita baca cepat dan ada pertanyaannya. Pertanyaannya Biasa aku yang nanya, tanya lagi. Di Bali ini ya. Ya Allah. Yang pertama kita akan bahas singkat muqaddimah daripada kitab ini, yaitu masalah al-kalam. Yang kemarin apa kalam itu susunan kata atau kalimah yang mempunyai arti sempurna. Jadi kata dalam bahasa Arab itu namanya kalimat. Kalimat ya. Sedangkan kalam, kalimat, bahasa Arabnya jumlah ya, atau kalam. Ya. Bedakan itu ya. Itu kadang-kadang sering tertukar itu. Ya, sering tertukar. Nah, intinya kata dalam bahasa Arab kalimah. Kalau kalimat dalam bahasa Arab jumlah. Ya. Jangan sampai terbolak-balik ya. Bolak-balik. Itu kalam. Dan nanti kata atau kalimah ini terbagi menjadi 3 macam. Ada isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, dan huruf. Isim itu apa? Isim adalah kata yang menunjukkan benda, kata sifat, dan kata keterangan waktu. Ya. Ini adalah isim. Nanti dia memiliki ciri-ciri. Ada 5 di sini disebutkan. Yang pertama menerima tanwin, menerima al, didahului oleh salah satu daripada huruf nida, panggilan, diawali salah satu dari huruf jar, dan bersambung dengan isim lain atau kata majemuk. Kata majemuk. Ini adalah ciri-cirinya isim. Jadi kalau misalnya ada kata yang dia menerima daripada tanda-tanda ini, salah satu dari 5 tanda ini, maka dia adalah isim. Ya. Isim itu lebih mudahnya lagi kita artikan sebagai kata benda. Kata benda. Jadi semua kata benda itu adalah isim. Kemudian yang kedua adalah fi'il. Fi'il itu apa? Kata kerja. Artinya kata kerja. Udah. Kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Nanti dia banyak pembagiannya. Di antara nanti pembagiannya yaitu dibagi berdasarkan waktu terjadinya kata kerja tersebut. Nanti ada fi'il madi, maksudnya kata kerja waktu lampau, fi'il mudhari, kata kerja sekarang ataupun yang akan datang, dan fi'il amr, kata kerja perintah. Nah. Jadi fi'il nanti terbagi menjadi 3. Nanti ada pembagian yang lain yang akan dibahas pada bab fi'il tersendiri. Kemudian yang terakhir adalah huruf. Nah, huruf ini apa? Huruf itu yang selain isim dan fi'il. Nah, itu aja gampangnya. Selain dan isim dan fi'il adalah huruf. Ya. Selain, ini bukan kata benda nih. Ini bukan kata kerja juga. Nah, sudah itu huruf. Ya. Dan biasanya ciri-cirinya huruf itu cuma tersusun dari 1 huruf hijaiyah atau 2 huruf hijaiyah seperti ini ada situ. 3 nih. Ya, rata-rata. Dan paling banyak ya. yang paling banyak itu 3. Oh, paling banyak 3. Setelah itu nggak ada, ya nggak ada lagi setelah itu. 3 huruf. Contoh hal itu kan tersusun dari 2, wa tersusun dari 1, summa tersusun berapa itu? 3. Sama Ada mimnya itu tasjid ya, itu 2 itu. Inna au qad saufa. Jadi contoh di antara cirinya huruf ya dia cuma tersusun kurang dari 3 atau di bawahnya. 3 tuh. Ya paling banyaknya 3. Yang seringnya ya 2, seringnya 2. Itu adalah huruf. Nah, sekarang ini. Coba yang mana tentukan mana isim, mana fi'il, mana huruf yang ini. Nih. Dan mau jawab semua sih, insya Allah. Waduh, bisa ya. Main tembak aja gitu. Apa sih? Muhammad ya? Benar. Masih pelan-pelan masukin. Bentar ya, ngegas deh ya. Santai, kawan.
Ijelis perintah itu. Nah, Berarti fiil. nih pertama dulu, siapa dulu? Siapa dulu? Aki Adam dulu. Ini apa nih? Ini apa? Enak lagi dia. Ini apa? Ini ijlis. Fiil apa namanya? Amr. Fiil amar. Diam dulu. Amar perintah itu. Fiil amar. Kemudian in apa? Diam dulu. Oh, Adam ya? Adam. Ya, huruf. Tahu nggak huruf apa ini? In. In huruf apa? Jar. Lain asal tahu. Huruf jar. Nanti ya, huruf syarat ya, huruf syarat. Oh, itu karena dua ya, karena dua ya. Ya. Ini huruf karena apa? Dua. Muhammadun isim. Kenapa dia isim? Kata nih. Kenapa dia jadi isim? Orang dalam Dia kata benda. Iya, dia Nama ciri-cirinya orang. apa? Ciri-cirinya. Nama Iya, ciri-cirinya. ciri-cirinya apa? Nama orang. Ya kan? Ciri-ciri. Oh, tahu. Apa? Ada? Ini ya. Ini ada tanwinnya tuh. Ya. Adam diskontek Adam. Kenapa ciri-cirinya? Ciri-cirinya ada tanwinnya. Oke, Itu nomor orang. Didikte nyuruh nomor orang. Oh, ini nah tanda-tanda ini. Iya. Udah. Kan masih bab pertama kita bahas. Gimana sih? Oh, tanda-tandanya doang ini Iya. berarti. Oke, jangan sedih. Jalasa. Umaru fi masjid. Masa jadi. Nah ini jasa Adan bagus ini yang jauh. amrun Tahu ya. Sama aja. Harus sih. ini munaka. Nah ini siapa ini mau? Ada. Siapa mau? Anak kita Ya. langsung satu. Dosi malu. Jalasa apa? Jalasa itu Jatuh. nyuruh duduk juga sih online ya. Apa? Itu ijlis. Iya, Jalasa itu Berarti fiil juga. Fiil apa? Coba itu jalasa sudah kayaknya ya, yang sudah ya. Ya, fiil apa Berarti namanya? Fiil. mudhari. Bukan mudore. Satunya madi Fiil madi. Madi. Oh, diketawain sih. Parah loh ini. kok bener loh benar. Mana ada open Benar ya. Fiil madi ya, fiil madi. Madi. Kemudian Itu Amrun. amrun. Nama orang ya, berarti isim. Isim. Apa tandanya? Tanwin. Tandanya tanwin ini ya, amrun. Ya. Fi itu isim, huruf jar. Isim atau huruf jar? Ini Apa dia? Bi dulu bi. Oh, Fi apa? fi kan? Oh, fi aja, enggak Iya. ada tas anunya. Iya, fi-nya Nggak ada apa? sukunnya ya. Huruf berarti ya? Ya, huruf. Karena satu aja. Oke, jatuh. Kemudian al-masjid. Masjid. Apa ini? Masjid benda ya? Isim berarti. Isim. Tandanya apa sini? Alif lam. Sama Alif lam. ada didahului Oh, di huruf huruf jar. huruf jar. Oh Ya, iya. paham. Dua tanda Jadi berarti tandanya ya? bisa dua ya, Dua tanda tandanya ya? bisa dua. Oke, oke. Ini nih, hunaka. Apa ini? Munaka itu. Hunaka artinya di sana. Di sana. Oh, di sana. Gunaka Itu kata bu bukan fiil. mu. Oh, Hunaka Fiil di sana. berarti ya. Hunaka itu Fiil yang berarti. nida itu isim enggak ya? Fiil Lain. apa itu ya? Apa ini? Apa sih namanya? Di sana. Di sana. Iya, di sana. Oh, Apa bukan. yang kemarin Adam? Apa? Nyerah. Apa ini? Isim ya. Isim juga kan? Oh, isim juga. Iya, isim. Namanya isim. Ya, isim. Oh, isim juga. Isim isyarah. Ingat nggak kemarin? Iya, iya. kan? Iya. Ingat, ingat. Tunjuk. Petunjuk. Petunjuk. Hunaka di sana. Sudah. Zalika, Hunaka. Sekarang. Teman-temannya kan? Ingat, ingat. Jangan aku loh ya. Aku ngane nih, masih menelaah. Iya, masih menolak. Mas. Soalnya dia nggak masuk ini. Oh iya itu tanwin belakang. Iya tahu. Kalau itu makanya Unaka itu bukan Nah. isim kan itu kan. Sekarang siapa? Saya. Zakir. Doroba apa? Doroba fil madi. Fiil madi. Oke. Oh my god. Zaidun. Madi. Nama isim. Isim. Nama. Apa tandanya? Ini ya, tanwinnya. Dun. Al-kalbah. Al-kalba isim. Isim. Kenapa tandanya? Ada alif lamnya. Ada alif lam ini ya tandanya. Bi. Bi huruf. Huruf apa? Huruf Jar. huruf jar. Al-aso. Al-aso isim. Isim. Tandanya apa? Didahului huruf Jar sama ada
Alif B. Alif. Lam. Alif lam. Ada di bengkong sebutannya. Ini alif lam, alif lam. Alif lam. Bukan alif bengkong ya. Bukan. Itu nanti setelah ini nanti ya. Coba artikan yang paling bawah, Bang. Ini Artinya semua. Zaid memukul anjing dengan tongkat. Zaid memukul anjing dengan tongkat. Perintah. Madi. Sudah. Sudah ya? Oh, karena sudah terjadi. Sudah terjadi. Zaid telah memukul anjing dengan tongkat. Sudah dipukul anjing. Madi itu sudah. Oh, berarti nggak Z di depan duluan ya? Beda dia. Karena kalau bahasa Indonesia kan subjek mendahului predikat kan. Kalau ini Iya. predikat dulu, kata kerja dulu baru subjeknya. Oh, gitu. Sama kayak bahasa Inggris kan gitu juga. Ya kan? Dia seperti itu. Z dulu ya. Kalau Zaidun doroba nanti beda lagi nanti maknanya. Bisa. Zaidun doroba al-kalba bil asal bisa. Berarti apa? Anunya? Sama artinya juga sama. Sama. Tapi nanti makna secara keindahan bahasanya beda. Namanya balagohnya. Nanti kalau Z di depan, Zaidun doroba berarti nanti susunannya jumlah ismiyah. Berarti nanti kalau diartikan hukumnya apa? Istimror, berarti senantiasa. Selamanya gitu. Pukulin terus berarti. Iya gitu. Obat. Gitu. Masih obat. Jadi tapi kalau ini kan cuma terjadi sekali. Jadi ini namanya jumlah fi'liyah, nanti ada jumlah ismiyah. Kita belum belajar sih nanti insyaallah. Oh, ada makanya jumlahnya. Bahwa makanya dia di depan ya. Iya, gitu. Oh, jadi artinya beda ya kalau Beda nanti. Itu nanti pembahasannya di balagoh itu, ilmu balagoh. Ilmu balagoh itu. Ilmu keindahan bahasa namanya, keindahan bahasa. Paham? Kira-kira Insyaallah, Bang paham. kalau misalnya kita ngomong kayak gitu kebalik gitu kan diketahui sama orang Arab. Biasanya. Nggak tahu mungkin ya. Biasanya. Iya, aneh kan orang Arab kan apa ini? Tapi orang Arab sekarang yang pakai bahasa Amiyah. Jarang pakai bahasa fusah kayak gini. Kayak Amiyah dia mereka. Jadi Bahasa kalau Amiyah kita- ya, bahasa kalau pasar. Kalau kita ngobrol kayak gini berarti anu ya bilang, oh ini baru belajar bahasa Arab ini. Iya, biasanya gitu. Baik, lanjut ya. Kita bahas lagi bab 2 sekarang. Isim ditinjau dari kaidah sorof. Nah, kaidah sorof apa itu? Kaidah khusus pada pembentukan kata dan perubahannya, baik karena pengurangan atau penambahan huruf. Jadi sorof itu apa? Sorof itu intinya perubahan kata, bukan perubahan harokat. Paham? Jadi, nah, dari kata kataba jadi yaktubu, jadi uktub. Nah, ini semua Artinya sama sebenarnya. enggak. Ini namanya sorof namanya. Dari kataba nih berubah jadi yaktubu, berubah jadi uktub, berubah jadi kitabah. Ini semua adalah sorof, pembentukan kata. Kadanya berubah dari 1 ke 2 ke 3 sampai terus-terusnya. Namanya adalah pembahasan sorof. Nah. Sedangkan kalau harokat akhir, antum perhatikan di sini, harokat akhir di sini. Kalau harokat akhir, kenapa kok dia jadi kasroh di sini? Masjidi. Kenapa nggak masjidu? Kenapa nih fathah al-kalba? Kenapa nggak al-kalbu? Kenapa di sini zaidun? Kenapa nggak zaidan? Nah, di situ pembahasannya di nahu. Ya. Itu kaidah nahu. Kaidah nahu itu dia cuma belajar ini harokat akhirnya. Harokat akhirnya kok bisa jadi domah, bisa jadi fathah, bisa jadi kasroh. Itu semua di nahu. Sedangkan di sorof ini aja. Perubahan dari 1 ke sini, sini. Perubahan katanya. Baik dia bertambah, ditambah ini, atau berkurang. Seperti apa? Kola. Kola. Yakulu. Kul. Kan berkurang ini. Alifnya hilang tuh. Di situ. Ini semua adalah sorof. Ya, namanya sorof. Sedangkan harokat akhir, itu nahu. Itu seperti itu, mudahnya seperti itu. Paham ya kaidah sorof ya? Insyaallah. Belum paham. Belum paham? Artinya aja Bang, artinya. Oh, artinya ya sudah. Kataba itu fi'il madi. Berarti telah menulis. Yaktubu itu sedang menulis, fi'il mudhari. Atau akan menulis. Kemudian ada uktub. Uktub itu tulislah. Nah, tulislah. Kitabah itu masdar. Tahu masdar enggak? Masdar itu kata apa namanya? Abstrak. Nah, kata benda abstrak. Maksudnya nggak kelihatan bendanya. Penulisan. Nah, itu kan kata benda, tapi abstrak dia. Penulisan, pemukulan, ya kan? Berdiri. Nggak kebentuk. Iya, nggak kebentuk. Nggak kebentuk gitu.
Cuma apa namanya abstrak lah, nggak kelihatan gitu. Kemudian kola yakulu kul sama. Kola itu fi'il madi telah berkata, yakulu fi'il mudhari sedang atau akan berkata kul, katakanlah gitu. Paham ya? Baik. Paham? Insyaallah. Jadi apa kola Tergambar. yang di bawah itu berarti fi'il madi semua berarti. Cuman diganti sorof. Iya, betul. Kola fi'il madi, yakul fi'il mudhari, kul fi'il amr. Nanti ada insyaallah ada pembagian. Nanti pembahasan fi'il madi, mudhari sama amr ada di babnya sendiri insyaallah. Ada rinciannya. Kemudian perhatikan lagi, kebanyakan kata tersusun dari 3 huruf. Jadi kebanyakan kata dalam bahasa Arab tersusun dari 3 huruf. Bahkan asal kata tersusun dari 3 huruf. Asal kata bahasa Arab itu akar katanya dari 3 huruf ini. Yang mana 3 huruf ini nanti dibuat sama ahli sorof, ulama-ulama ahli sorof atau ahli nahwu, dia dibuat semacam timbangan, wazan lah istilahnya itu. Kalau dalam bahasa Arabnya wazan, timbangan, yaitu fa, ain sama lam, fa'ala gitu. Ini cuma sebagai apa namanya, cetakan lah itu, timbangan cetakannya. Blueprint. Ya blueprintnya lah gitu. Ya fa'ala gitu ya. Makanya di sini antum lihat di situ ada jalasa, timbangannya apa? Fa'ala. Syariba timbangannya fa'ila. Karuma timbangannya fa'ula. Dakko timbangannya fa'ala karena dakoko. Dakoko. Kemudian dilebur jadi satu kofnya. Kemudian farro timbangannya apa? Fa'ala. Kenapa? Karena faroro. Faroro. Kemudian ro-nya dilebur jadi satu. Kenapa? Karena kan berulang itu 2 kali. Agak sulit nyebutinnya kan faroro, mendingan farro gitu aja kan gitu. Karena dia harusnya 3 kata ya. Iya, karena memang 3 kata, 3 huruf Sama terbentuknya. kayak huruf yang dengan summa ini tadi kan. Ah, ini beda lagi. Oh beda. Kalau Ini beda summa lagi. itu beda lagi. Itu Ini beda. Ini namanya huruf sendiri. Ini beda. Jadi bedakan ini sama yang huruf yang ini ya. Ini huruf ini itu pembahasannya ini cuma dihafal aja kalau huruf karena nggak ada kaidahnya. Cuma terbatas dia. Bahkan dikatakan cuma sekitar 80 huruf itu. 80 macam. Ya, 80 jenis, sekitar segitu 80-an. Ya. Sedangkan yang lainnya, ini yang lihat di timbangan ini semua fiil. Ini kata kerja semua ini. Jalasa, telah duduk. Syariba, minum. Ya ini kata kerja semua ini. Karuma artinya mulia. Dakko artinya mengetuk. Farro akhirnya berlari. Duduk. Jalasa duduk. Syariba minum. Karuma mulia. Dakko mengetuk. Farro berlari. Ya, farro artinya berlari. Ini semua kata kerja. Jadi nanti ulama itu berbeda pendapat. Apakah asal kata dari bahasa Arab itu terbentuk dari fi'il madi atau dari masdar? Nah itu. Ada yang mengatakan termasuk ini. Seingat Anda termasuk penulisnya ini mengatakan asal seluruh kata itu dari masdar. Setahu Anda dari masdar beliau katakan di sini. Asal katanya. Nanti ada di pembahasan masdar nanti beliau mengatakan masdar adalah asal semua fi'il dan isim mustaq. Dia katakan situ. Jadi asal seluruh kata bahasa Arab terbentuknya dari masdar. Masdar itu apa? Masdar itu antum kalau lihat di belakang tasrifan ada tulisan di kotak itu masdar. Nah itu terbentuknya dari situ asalnya. Dari sini nanti terbentuk seluruh fi'il dari situ. Misalnya doroba yadribu dorban. Nah dari dorban ini terbentuklah doroba, terbentuknya yadribu. Ada yang mengatakan enggak. Asal seluruh kata bahasa Arab itu dari fi'il madi. Kalau lihat di tasrifan coba lihat lagi tasrifannya. Lihat yang paling awal itu apa? Yang di sini. Nih. Nasoroh, ya kan? Perhatikan itu. Nah, ini adalah fi'il madi. Nah, bilangnya sebagian ulama mengatakan ini yang pertama. Pertama ada dalam bahasa Arab ini dulu, fi'il madi. Kemudian dari fi'il madi diubah. Jadi ke sini fi'il mudhari, ini terus sampai ke belakang. Ya, awalnya dari nasoro dulu misalnya. Kemudian dari nasoro nanti dibentuk yang suruh nasron, nasirun, mansurun, unsur, latan, sur, mansurun, minsurun dari situ. Ini ya khilaf ulama intinya. Artinya khilaf ulama. Maksudnya khilaf dari mana terbentuknya kata itu. Jumhurnya? Ya. Jumhurnya seingat Allah wallahu alam, seingat Anda jumhurnya itu masdar, seingat Anda. Tapi kalau mau lebih mudah ya Ikutin yang kitab ini. ya tasrifan aja. Maksudnya kalau mau lebih mudah tasrifan aja. Maksudnya berarti apa? Terbentuk dari fi'il madi. Ya, itu Anda juga termasuk ngambil terbentuk dari fi'il madi karena memang kalau dari masdar agak bingung nanti anunya. Iya. Kembalikannya Kalau kemana? dari Madi lebih enak nih Ya. yang ngapalin sih.
gitu ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilan, maf'ulun, maf'ulat, maf'ulun. Ini cuma sekedar dari mana asal kata itu berasal ya. Asal kata bahasa Arab itu akarnya dari mana itu. Ya, jadi ada yang sebagian mengatakan dari masdar, ada yang sebagian mengatakan dari fi'il madhi. Ya. Paham? Ini cuma pengenalan sekilas saja. Kemudian kita lanjut lagi pasal pertama. Banyak beda baru juga kan? Ya, kalau di murojaah banyak beda baru. Kemudian kita lanjut ke pasal pertama murojaahnya. Isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Jadi nanti isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya ada 4 kemarin kan. Ada isim maksur, mankus, mamdud, sama sahih. Maksudnya apa bangunan huruf akhirnya itu? Bangunan akhirnya itu ini. Paling belakangnya. Misal al-qadi. Nah ini nih. Belakang ini. Bangunan belakang ini. Huruf terakhirnya itu loh. Ya kan? Kemudian al-fatah. Nah di sini lihat. Terakhirnya apa? Kemudian ada sohro, bukan sohro, sohro itu beda ya. Dawa, kalau sohro itu nanti lain lagi. Dawaun. Nah lihat ini bangunan akhirnya. Kemudian nanti ada kitabun, misalnya kitabun. Nah ini semua, antum melihat bangunan akhirnya berbeda kan? Maka ini digolongkan. Yang satu ada yang diakhiri dengan alif, namanya alif lazimah atau alif bengkong. Ini nanti disebut isim maksur. Maksur itu artinya yang pendek. Maksur dari kata kosaro. Maksur, maksudnya yang dipendekkan. Maksur. Kemudian ada al-qadi. Di sini lihat antum lihat akhirnya. Akhirnya itu ada ya-nya, namanya ya lazimah. Yang disebut nanti isim mankus. Mankus itu dari kata naqasa. Mankus isim maf'ulnya. Maksudnya yang dikurangi, mankus. Naqasa kan kurang. Mankus artinya dikurangi. Mankus. Ya, mankus. Maksud dipendekkan, mankus dikurangi. Ya. Ini cuma penamaan ya. Mankus. Kemudian ada isim mamdud. Lihat akhirnya ini diakhiri dengan hamzah. Sebelumnya ada alif. Ya. Dawa. Makanya disebut namanya isim mamdud. Mamdud artinya yang dipanjangkan, mamdud. Dari kata madda. Isim maf'ulnya dari madda. Mamdud. Mamdud. Kemudian terakhir ada isim sahih. Isim sahih ini apa? Selain dari tiga ini. Intinya diakhiri selain dari diakhiri hamzah, ya atau alif. Ya. Semuanya itu adalah isim sahih. Dan kebanyakannya isim sahih. Ya. Isim sahih. Iya. Paham? Ini mudahnya seperti itu aja. Ya, jadi kalau maksur apa diakhiri dengan alif. Kalau mankus diakhiri dengan ya, mamdud dengan hamzah, sahih dengan selain daripada tiga gitu. Ya. Nanti ini isim ini nanti antum harus ingat-ingat ya, karena ketika masuk nahwu ini berpengaruh nanti, masalah i'rabnya nanti berpengaruh. Ya, ini berpengaruh. Jadi kalau maksur nanti dia di i'rab dengan kasroh, dhammah muqaddarah, namanya fathah muqaddarah, kasroh muqaddarah. Nanti ada istilahnya gitu. Misalnya ya, doroba, jangan mukul terus, jangan doroba. Bahaya. Syariba, al-fatah, al-qahwa. Nah ini syaribal fata al-qahwa. Nah al-fata antum perhatikan nih, al-fata. Nanti ya, dia maksur mankus dua ini, dia nanti masalah i'rabnya agak lumayan berbeda ketika kita masuk ke nahwu. Antum lihat sini. Dia bukan domah kan? Fata. Mana domahnya enggak ada? Enggak kayak Zaidun kan? Sama Amrun ada ini enggak ada domahnya. Al-Fatah itu apa, nama orang enggak? Iya. Bukan. Al-Fatah itu artinya pemuda. Ya. Nah, di sini mana domahnya? Nggak ada kan? Domahnya itu di dalam ini nih, alifnya.
Ini ada domah nih, ya tersembunyi. Makanya kalau kita i'rab, istilahnya i'rab ya. I'rab itu menentukan kedudukannya. Kedudukannya apa ini? Kedudukannya sebagai pelaku atau fa'il. Pelaku mana kata kerja ini kan? Syaribah kan minum. Mana pelakunya yang minum? Ini al-fatah. Kan? Yang minum mana ini? Ya kan pelakunya. Makanya nanti pelaku itu disebut dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu namanya al-fa'il. Al-fa'il itu yang melakukan. Ya. Yang melakukan itu nanti dia i'rabnya ya. I'rabnya itu adalah marfu. Marfu itu istilah namanya marfu. Nanti tanda rofa'nya adalah istilahnya nanti tanda rofa. Tanda rofa'nya dengan domah. Domah ini. Ini domah ya. Paham ya? Tapi kalau dia maksur, nanti dia tanda rofa'nya dengan domah muqaddarah. Domah yang disembunyikan di dalam ini nih. Di dalam ini. Nggak kelihatan dia. Kenapa? Karena alif, ya, huruf alif ini ataupun yang kayak gini, dia nggak bisa menerima harokat. Dia nggak bisa menerima domah, menerima fathah, nggak bisa. Dia nggak bisa menerima domah, nggak bisa menerima fathah, nggak bisa menerima kasroh. Jadi alif itu adalah kata yang nggak bisa menerima harokat. Ya, alif itu kata yang nggak bisa menerima harokat. Ini nanti cuma pengenalan aja, nanti insya Allah ketika kita masuk ke bab-bab i'rab nanti antum kembali mengulang ini. Ya. Jadi al-fatah di sini isim maksur, dia itu rofa, tanda rofanya dengan apa? Domah yang disembunyikan dalam ini nih. Nggak bisa ditambahkan. Kenapa? Karena alif nggak bisa menerima harokat. Ya. Alif itu nggak bisa menerima harokat. Mustahil. Istilahnya mustahil menerima harokat. Ya, nggak mungkin, selamanya nggak mungkin bisa menerima harokat. Alif itu. Nanti juga al-qadi juga sama. Al-qadi gitu juga. Kalau kita ganti syariba al-qadi ya. Al-qadi. Nah, al-qadi sudah al-qadi gini aja. Aslinya kan domah sini. Domanya nggak bisa kelihatan. Kenapa? Karena ada ya. Ya ini nggak bisa al-qadiyu. Orang Arab berat, Orang Arab berat mengucapkan domah di atas ya di atas domah. Ya dengan berharokat domah itu berat orang Arab mengatakannya al-qadiyu. Nah, itu. Makanya kayak gitu ya. Ya. Ini kan kita timbangannya orang Arab ya. Ini gaji kita ya. Kalau kita kan orang Arab. Kita Arab maklum aja. Ya. Jadi kalau orang Arab berat ya mengatakan ya kemudian berharokat domah itu berat. Syaribal qadiyu, itu berat itu orang Arab. Banyak huruf-huruf yang dianggap dia berat kan. Maka mereka hilangkan domahnya. Bukan hilangkan, sebenarnya mereka sembunyikan dia sini. Ya, namanya domah muqaddarah, domah yang disembunyikan gitu. Ya, ini aja yang berbeda, dua ini aja. Ya, dua ini aja. Ya. Ini cuma pengenalan sedikit. Nanti insya Allah akan terulang lagi. Jadi Anda mengenalkan ini biar ketika kita mendapati yang sama lagi nggak berat gitu kan. Oh sudah pernah ada, kan ada memorinya itu. Ada memori. Bang, itu kita cara mengetahui itu bukan nama atau tadi kan bilang pemuda kan itu kan. Yeah. Nah, tadi Adan sempat bilang itu Nama. Nah, itu cara membedakannya gimana? Cara membedakannya lihat artinya aja. Artinya. Oh, artinya. Al-Fatah itu kadang-kadang ada yang orang pakai namanya Fatah juga kan. Iya, memang makanya. betul. Tapi kalau secara bahasa Arab Al-Fatah ya pemuda. Ya jadi kita istilahnya kita artikan aja. Maksudnya ini yang orang yang ngomong ini apa? Maksudnya ini Al-Fatah ini nama orang atau arti secara harfiah? Maksudnya pemuda. Dia katakan oh pemuda ini gitu. Intinya kita nanya balik Mas. Iya, nanya balik. Ini Al-Fatah apa? Al-Qadiyah. Kan kalau misalnya di situ ada kemungkinan nama yang bisa kemungkinan kata yang bisa dianggap sebagai nama, itu berarti kita tanyakan ini apa maksudnya. Misalnya kan Yazid ini kan kalau secara bahasa Arab Yazid itu kan yang bertambah, fi'il mudhari kan Yazid, tapi kan bisa juga nama orang kan Yazid. Seperti Zaidun ini kan juga masdar itu, penambahan artinya dari kata zada yazidu zaidan kan gitu. Nah, tapi biasanya kalau seperti ini Zaidun, Yazidun, Yasrib itu biasanya sudah diubah menjadi sama orang Arab menjadi nama. Ya. Sudah diubah. Jadi orang tahu oh Yazid maksudnya nama. Jadi sudah ada istilahnya nanti nama-nama yang dia itu asli penggunaannya. Ada yang nama-nama itu awalnya penggunaannya bukan nama. Awalnya
bisa jadi dia itu fiil, ya. Bisa jadi dia itu sebuah sifat, ya, misalnya karim. Karim kan sifat yang mulia, Banyak tapi kan namanya kan karim kan, kan karim. Banyak yang pakai nama Rahman. Nah, itu. Ya, jadi terkadang nama-nama itu dia asal penggunaannya bukan nama, tergantung ada yang dia itu memang asalnya nama, seperti Zainab, misalnya, nama orang Zainab. Ya. Itu kan nama asli itu, nama. Sedangkan yang lain seperti Umar itu bukan nama aslinya, penggunaan aslinya bukan nama, itu bukan nama, itu sebagai sifat itu. Bukan sifat. Dia itu fiil. Kemudian seperti Yasrib, kota Madinah itu kan aslinya bukan nama itu fiil juga. Ya. Kemudian Ahmadu itu kan fiil juga, fiil mudhari. Ahmad, aku memuji artinya. Tapi kan dijadikan nama, jadi Ahmad namanya. Gitu. Kalau Muhammad juga fiil itu artinya, sifat itu, sifat artinya yang terpuji. Terpuji. Dijadikan nama. Nah, itu. Jadi nama itu ada yang benar asli, benar-benar penggunaannya nama, ada yang dia itu diambil dari sifat, dari Kalau Zainab ada artinya nggak? Betul-betul aneh. Itu nama asli itu, nama asli itu Zainab itu. Pokoknya kalau nama itu yang ada. Ya nggak ada arti kemungkinan lain. Nah, selain itu nama. Itu nama berarti sudah. Nama gitu. Oke. Jadi harus ditanya ya kalau Iya. misalnya kayak gitu ya. Nah, ini apa Ini maksudnya? apa maksudnya gitu kan. Apa nama orang atau pemuda gitu. Atau ada arti lain gitu kan. Nama masjid. Apa? Ya, maksud apa? Ini salah. Baik. Kemudian perhatikan lagi, di sini isi mangkus ada catatan tambahan di situ. Yaitu apabila alif lamnya dihilangkan dan huruf terakhir tidak berharokat fathah, maka huruf ya-nya juga dihilangkan. Dan huruf sebelumnya dikasrohtain. Agar apa? Menandakan bahwasanya ini adalah isim mankus yang dihilangkan ya-nya. Contoh di situ murabbin, itu kan murabbi ada ya-nya tapi dihilangkan ya-nya. Kenapa? Karena alif lamnya hilang. Iya. Kemudian ro'in, itu aslinya ar-ro'i, ada ya-nya tapi ya-nya dihilangkan gitu. Ya-nya dihilangkan. Kenapa? Karena alif lamnya hilang. Dan dia ya-nya enggak berharokat fathah. Ya. Baik, paham sampai sini ya. Intinya itu aja. Intinya apabila alif lamnya hilang dan ya-nya enggak di fathah, maka ya-nya dihilangkan, kemudian huruf sebelum ya itu dikasrohtain. Tapi kalau ya-nya berharokat fathah, maka ya-nya nggak dihilangkan. Contoh ini. Ini yang sini. Ro'aitu qadiyan. Afwan. Qadiyan. Nah, ro'aitu qadiyan artinya aku melihat seorang hakim. Nah, di sini ya-nya ada. Ya kan muncul kan, padahal ada alif lamnya kan. Padahal di situ apa dikatakan? Kalau alif lamnya hilang, maka ya-nya dihapus. Tapi karena di sini ya-nya itu di fathah harokatnya, maka ya-nya tetap dimunculkan. Contoh bedanya kalau kayak gini, marartu biqadin. Nah, hilang ya-nya. Kenapa? Karena ya-nya enggak fathah. Paham? Ya, marartu biqadin. Ya-nya dihilangkan. Yang ini. Kenapa? Karena dia enggak berharokat fathah ya-nya. Nah, nanti kalau ditanya, kapan berharokat fathah? Nah, itu di Nahu. Kapan berharokat fathah? Di Nahu, insyaallah. Jangan nahu dulu Bang, ini pusing. Iya. Kayaknya sampai pasal pertama. Tapi bagus sih kalau udah kayak gini bagus. Jadi bisa nambah. Paham ya? Di sini paham nggak nih? Insyaallah ya. Paham dikit-dikit ya. Jangan juga nanti ditanyakan, loh kenapa harus hilang ya-nya? Nah, bukan di Nahu. Di sorof itu, di sorof. Oh, disorot. Itu ada di sorof, tapi agak lebih tinggi lagi. Di sini nggak dijelasin. Anda mau jelasin nanti kasihan juga, tambah pusing. Ini aja nih. Ya, ada sebabnya ya. Ada sebabnya kenapa ya-nya dihilangkan. Istilahnya itu iltiqa'us sakinain namanya.
Setelah iltiqa sakin, bertemunya dua yang sukun. Bertemunya dua yang sukun. Nanti kalau ada bertemu dua huruf yang sama-sama sukun, salah satu hurufnya harus dibuang. Gitu. Nah, itu intinya itulah. Itu nanti. Paham ya? Lanjut pasal 2 nih. Pasal Pasal kedua. Sudah kan? masih kalau cukup waktunya. Hah? Oh, sudah penuh kah? Full kah? Memorinya? Kayaknya satu. Oh, sudah ya. Bang, Ya, sudah. nanya dulu Bang. Ini yang mengetuk misalnya dako, ini kan Iya. dako kan mengetuk. Kalau ketuklah berarti apa dia di sini? Duko. Duko. Itu masuk di sorof juga berarti. Iya, itu nanti di sorof di tasrif. Oh, gitu. Ya, duko. Lama ya itu. Iya, fil amrnya duko. Dako ya duku. Ini kalau Dakon. sudah Dakun, Dako medekukun, ini duko, masuk lata di duko. fil apa dia? Madakun, midakun. Kenapa? Kalau kan tadi duko itu kan masuk ke fil amr ya? Fil amr, Nah, perintah. kalau dako, Fil madi. di Fil madi. oh, Iya. iya. Nanti fil mudhari itu ada ciri-cirinya. Anda baru ingat. Ciri-ciri fil mudhari itu didahului oleh salah satu daripada huruf mudharaah. Ini ditulis saja. Salah satu dari huruf mudharaah. Jadi fil mudhari itu salah satu ciri-cirinya dia didahului oleh salah satu daripada huruf-huruf mudharaah. Fil mudori. Ya. Fil mudhari itu ciri-cirinya. Huruf mudhari itu apa? Ana itu. Ada yang mengatakan Anita. Ana itu ada yang mengatakan Anita. satu huruf apa tadi? Mudharaah. Ana itu. Nah ini. Itu hamzah, nun, ya sama ta. Ana itu cuma apa? Biar memudahkan aja. Ada yang mengatakan Anita. Ada yang mengatakan na itu. Jadi ada 4 huruf ini. Pokoknya fi'il mudhari itu senantiasa didahului oleh salah satu dari 4 huruf ini. Ima dia didahului oleh hamzah atau nun atau ya atau ta. Gitu. Contoh yaktubu. Ya. Ada ya-nya. Aktubu. Harokatnya? Hah? Harokatnya? Ini enggak. Tergantung. Harokat mudhari'nya nih kan, di depannya kan, tergantung. Kalau misalnya dia adalah fi'il mudhari yang sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad itu 3 yang asal katanya 3, ini kayak kataba, maka depannya pasti fathah. Fathah ya. Ya. Tapi kalau dia mazid, ya mazid itu dia ditambah daripada fi'il sulasi. Ya, ini kan 3 namanya fi'il sulasi. Sulasi itu terbangun dari 3 kata asli. Nih. Kemudian ada namanya mujarrad. Mujarrad itu apa? Kosong dari penambahan. Maksudnya nggak ada tambahan sama sekali. Fi'il fi'il madinya. Ini namanya mujarrad namanya. Itu seluruhnya nanti depannya itu fathah. Ya. Yaktubu, aktubu, taktubu, naktubu semuanya. Tapi kalau dia itu mazid, ya, mazid itu apa? Ditambah hurufnya 1, ya, ditambah 1 huruf, ditambah 2 huruf, atau ditambah 3 huruf, di fi'il madinya itu nanti depannya itu domah. Depannya ini domah ini. Mudharaahnya itu apa namanya? Ya huruf mudharaahnya itu domah. Ya. Jadi intinya fi'il mudhari itu apa? Fi'il mudhari adalah fi'il yang senantiasa didahului oleh huruf-huruf ini. Ana itu. Salah satu dari huruf ini. Ima nanti hamzah, atau nun, atau ya, ataupun ta. Ya. Itu anak itu. Ya, ini namanya huruf mudharaah namanya. Huruf mudharaah. Ya. Baik. Ini ciri-cirinya fi'il mudhari. Ciri-cirinya fi'il mudhari. Yang paling mudah itu ciri-cirinya ini sudah. Karena baru ingat tadi. Baru ingat anak. Ana itu. Ada yang mengatakan ana itu, ada yang menghafalnya Anita, ada yang menghafalnya na itu, macam-macam lah. Intinya cuma dipermudah aja itu, dimudahkan untuk iya biar mudah ingat aja. Kayak baju di toko itu kan. Sama. Ada yang lebih goblok daripada aku. Tembak dar. Tahu geli. Ayo. Ya, kita sampai fase pertama ini ya. Nanti insya Allah fase kedua kita pekan depan sampai fase ketiga dan kalau bisa keempat insya Allah. Kalau bisa. Sama-sama di bahasa Insya Allah. Baru 3 halaman loh kita. Sudah banyak.
Murojaah tambahnya banyak ya. Ibrohnya banyak. Ibrahim. Beda baru. Ya, baik. Kita akhiri dulu majelis kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi